Dia sama dengan tukang sihir. Lama-lama kita sejawa semua. Lebih baik kita di Bapak Timo saja, jelas dia memang tompe suku. Tompe anak ini sudah mau lahir. Jangan kau pikir Jawa tuh Papua, cepat panggil tuh dokter. Kau saja yang panggil, pokoknya mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Tunggu. Siapa di sana? Masuk saja. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Apa? Mau melahirkan? Iya. Melahirkan memang tak suka kenal waktu. Dia bisa datang kapan saja. Sama seperti kematian. Kenapa aku jadi ngantuk menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini. Puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran, pasti ada juga kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Pendapat itu tidak berlaku di sini. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kalian tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku memang bukan malaikat. Tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini, kembali jadi manusia biasa, sehingga tidak lagi memikul beban profesi seberat ini. Hei, Pace masuk saja, mau melahirkan. Ini adalah puskesmas satu-satunya di desa ini. Aku memang bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi yang dalam kandunganmu itu bisa merasakan darah segar di desa ini. Kalian berdua pasti sudah tahu, setiap bayi yang lahir di sini belum tentu selamat. Bahkan yang sudah selamat belum tentu bisa merasakan masa kanak-kanak. Itu anak Bapak Wanggai yang tinggal di dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarce, anak Bapak Koga, 2 hari lalu juga telah tiada. Kalian tahu, semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Berita itu sudah viral di media sosial. Bahkan sudah dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya sudah ditetapkan Bapak Presiden sebagai gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita begini, tapi kalian harus janji jangan viralkan ini di medsos ya. Dulu di desa ini pernah ada kasus kehabisan beras. Pada waktu itu, perahu pembawa beras katanya pecah saat menabrak batang kayu. Orang-orangnya habis dimakan buaya, berasnya pun hanyut di sungai. Tetapi anehnya, warga beramai-ramai datang ke
Bapak Tibo, Dokter Rahayu di sini cuma mau bantu warga yang selama sakit-sakitan. Dia juga bantu kasih lahir tumpu anak-anak. Jadi, dia tidak ada sangkut pautnya dengan beras. Bagaimana aku bisa bilang seperti itu, Koba? Dulu ada niat baik orang Jawa kirim kita beras. Nah, dokter ini kan dikirim dari Jawa supaya dia bisa bawa beras. Bapak Tibo, saya dikirim dari Pulau Jawa sampai ke pedalaman Papua ini untuk bantu kesehatan warga. Ya, walaupun terbatas, saya hanya punya obat-obatan. Saya punya usul. Bagaimana kalau kita kembali makan sagu? Mau pula bisa begitu? Makan sagu hanya perpanjang penderitaan. Sagu berarti penderitaan. Tuh di sini jangan lagi menderita. Tuh juga nih modern seperti orang-orang di Jawa. Kalian pasti berpikir, orang-orang di sini keras kepala bukan? Aku di sini justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Bapak Tibo, saya mau bertanya. Waktu Bapak dilahirkan Mace, ada kerjasama dengan Pace toh? Waktu Pace dan Mace kerjasama, dong ada makan apa toh? Untuk apa aku tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ada di muka bumi ini? Pasti makan sagu. Nah, Pace dan Mace saja makan sagu. Kenapa kita tidak? Sagu bisa kita olah menjadi roti. Orang Jawa tuh bilang kalau orang Papua mau modern harus makan beras bukan makan sagu. Bapak Tibo, mau modern tidak harus makan beras. Orang Belanda, mereka makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Mau pulang sebegitu? Aku ingat dia lelaki yang datang ke puskesmas waktu itu, yang membawa temannya yang sedang kesakitan. Pada malam itu, dokter, obati saja dia, jangan banyak tanya. Bapak, orang ini harus dioperasi. Saya tidak punya alat. Silakan Bapak bawa saja dia ke rumah sakit kabupaten. Satu bilang obati saja dia, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu berita kepada saya. Kalau Bapak todongkan senjata itu kepada saya tidak akan bisa bekerja. Silakan Bapak tunggu di luar. Akan saya keluarkan peluru ini pakai pisau perang steril. Dan ketika aku mulai mencuci tangan dalam ember, lelaki itu kembali mengejarku. Dokter, jangan kasih mati saya bukan mana. Kalau kau kasih mati sama dia, saya juga bisa kasih mati sama dokter. Tolong hidupkan dia lagi. Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung. Kita ini cuma orang kampung. Mari sini gabung sama orang kampung, sama Republik. Bertempur sama tentara cuma menghasilkan kematian. Tanpa kusadari, lelaki itu pergi menghilang di kegelapan malam. Aku lanjut lagi kisahku dengan laki-laki yang datang semalam itu ya. Dia bilang begini. Tompu sagu sudah habis makan tentara. Sudah tidak ada lagi yang bisa mengolah jadi roti. Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu? Bapak Tibo setujukah? Kita memang kemudian sama-sama ke hutan cari sagu. Tetapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tidak ada lagi. Semuanya sudah berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Pada saat itu, Bapak Tibo dan sebagian warga langsung berbalik arah dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Sejak itulah, sikapnya mulai mengeras
Jawa harus bertanggung jawab dengan keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini karena pemerintah di Jawa sudah mengganti sagu dengan beras, padahal beras tidak pernah ditanam di sini. Hei, Pace-pace masuk saja. Mau melahirkan, ayo masuk saja. Setiap kelahiran memang harus diberi kesempatan untuk hidup. Hidup. Situlah. Terus terang, aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari Pulau Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah kelimpahan berkah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah. Itu yang menjadi masalahnya. Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali datang ke puskesmas. Dia menyentak hidupku. Dia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, namun membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang hidup dari menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang tumbuh di rawa-rawa. Ya, itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah viral di media sosial dan yang sudah kau baca di koran-koran. Desa ini dilanda gizi buruk. Aku tahu Bapak Tibo memang tidak pernah sepaham denganku. Tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, masih untung kau punya dokter. Berasa tak penting lagi karena kau bisa hidup dari apa saja. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia memperoleh pere ini, ia segera berkata lagi, nanti malam tuh ada gelar acara bakar batu, kau undang dokter di desa. Ia pergi begitu saja. Aku terpaku berdiri di depan halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir keras kepala dan main kuasa itu ternyata menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya. Silakan dokter. Bapak Tibo menyambutku di gerbang kampung. Sebelum tiba di tengah-tengah kampung, aku bertanya pada Bapak Tibo, kalau boleh tahu, dari mana Bapak memperoleh pere ini? Ia tak segera menjawab. Ia hanya menuntunku masuk ke dalam kerumunan warga. Di sana, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka melakukan upacara bakar batu. Kalian pasti tidak kenal dengan upacara bakar batu, kan? Ya, kalau belum juga tahu, mudah sekali. Silahkan ambil HP Anda, klik situs di internet, cari saja di Google. Aku tak mau menolak ini berpanjang-panjang berkisah tentang bakar batu. Aku hanya ingin katakan, di tengah-tengah kerumunan warga itu, aku menangkap sosok-sosok yang berbeda. Seseorang di antaranya dikenal sebagai seorang transmigran asal Bali yang datang ke puskesmas waktu itu. Ia bersama 5 orang temannya. Ya, mungkin sesama transmigran. Silakan dokter, saya perkenalkan. Ini orang yang sudah menyelamatkan kita dari kelaparan.
Jadi, Bapak yang sudah membawakan seluruh IPR ini ke sini. Seorang transmigran asal Bali yang berpakaian seperti kepala suku itu hanya menjawab, "Ini semua kami tanam di Papua, tentu untuk orang Indonesia." Nah, silahkan saudara-saudara maknai sendiri setiap kata yang keluar dari kepala suku pedalaman ini. Saya pamit permisi, ada pasien yang menunggu di luar halaman. Pak!